Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Baiklah, aku harap bahwa aku bisa sempat mengambil tindakan sebelum kedua orang itu datang. Tapi jika nanti malam ia datang, tentu tidak nanti malam. Uang yang diambilnya dari sahabatmu itu tentu belum habis. Saudagar itu mengangguk-angguk, tetapi katanya, siapa tahu bahwa nasibku sangat buruk. Ia berhenti sejenak lalu. Apakah tidak ada tindakan sementara yang dapat diambil? Maksudmu? Pengamatan kota yang lebih mantap dari biasanya. Prajurit Singosari tidak pernah mendengar dan mendapat laporan apapun, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengambil tindakan serupa itu. Tapi hal itu telah terjadi. Karena itu, sebaiknya mereka yang mengalaminya melaporkannya, sehingga prajurit Singosari mengetahui apakah yang telah terjadi sebenarnya. Dengan demikian maka mereka akan dapat mengambil tindakan pengamanan yang tepat. Bukan aku yang pernah mengalami. Sudahlah, jangan bingung. Aku yakin bahwa nanti malam belum akan terjadi apapun juga. Bukan saja rumahmu, tetapi di rumah yang lain pun tidak. Jarak waktu yang diambilnya tentu agak panjang jika mereka tidak ingin cepat terjebak. Tapi jangan terlalu lama mengambil tindakan, minta saudagar itu. Aku berjanji, jawab Maeswagni. Nanti aku akan menemui Pegat Mego menjelang senja, agar tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jika banyak orang yang melihat aku datang, tentu akan sangat menarik perhatian. Tentu ada yang melihatnya. Mudah-mudahan tidak seorang pun yang menghiraukannya, sehingga tidak menimbulkan persoalan apapun juga. Karena berita tentang dua orang perampok itu tentu sudah didengar oleh beberapa orang lain pula yang akan mencari hubungan dengan kehadiranku di rumahmu. Saudagar itu mengangguk-angguk, desisnya. Mudah-mudahan, apalagi jika terdengar oleh kedua orang itu, mungkin justru rumahku menjadi sasaran. Lalu tiba-tiba Jaya berkata, mengapa bukan Pegat Mego saja yang kau panggil datang kemari? Atau aku akan mengantarkannya menghadapmu? Maeswagni mengerutkan keningnya. Jika Maesa Bungalan dibawanya masuk ke halaman, maka akan ada 1-2 orang prajurit atau senopati akan lupa menyebut namanya. Sehingga saudagar itu akan mengetahui bahwa anak muda yang ada di rumahnya adalah anak muda yang justru menjadi sasaran utama dari sekelompok orang yang memiliki kekuatan hitam. Dengan demikian, maka ia akan menjadi semakin ketakutan dan bahkan mungkin akan mengusir Maesa Bungalan dari rumahnya. Karena itu, maka Maeswagni pun berkata, biarlah aku saja yang datang ke rumahmu. Pegat Mego adalah anak yang tidak tahu ganggu, sehingga jika ia masih ke istana mungkin akan dapat menimbulkan persoalan baru baginya. Saudagar itu tidak menjawab dan sebenarnya lah bahwa ia pun sama sekali tidak berkeberatan mendapat kunjungan Maeswagni, orang yang penting bagi Singosari. Karena itulah maka saudagar itu pun kemudian minta diri dan menyiapkan kunjungan Maeswagni ke rumahnya. Menjelang senja, seperti yang disanggupkan Maeswagni benar-benar berkunjung ke rumahnya. Tidak lebih dari Maeswagni sendiri dan hanya diiringi oleh seorang senopati tanpa mempergunakan tanda keprajuritan sama sekali.
Benar-benar tidak ada seorang pun yang menghiraukan kehadiran di rumah ini, berkata Maesha Agni. Tentu, jawab saudagar itu, tidak seorang pun akan menyangka bahwa Maesha Agni, salah seorang pemimpin tertinggi Singosari, akan datang ke rumahku hanya berdua saja. Maesha Agni tersenyum, katanya, "Di manakah Pegat Mego?" Dagar itu pun kemudian memanggil Maesha Bungalan untuk menghadap pamannya yang telah datang ke rumah itu. Maesha Agni tidak banyak berpesan, ia hanya mengharap agar Pegat Mego tidak menjadi gelisah. Ia akan segera mencari jalan keluar dari kesulitan yang mungkin timbul. Kau adalah anak laki-laki, apapun yang akan terjadi, jangan membuatmu menjadi mati membeku, berkata Maesha Agni. Tapi ketika mereka bertiga saja dengan Senopati yang datang bersama Maesha Agni, selagi saudagar itu pergi ke belakang, maka Maesha Agni berkata, "Aku akan minta pamanmu Witantra untuk berada di tempat ini." "Mengapa bukan ayah Mahendra saja, paman? Aku tidak sampai hati memisahkannya dengan Maesha Murti dan Maesha Pukat dalam keadaan seperti ini. Jika ada sekelompok orang yang mencarimu di rumahmu karena petunjuk siapapun juga tanpa ayahmu, maka adik-adikmu akan dapat menjadi korban." Maesha Bungalan mengangguk-angguk. "Aku memang mengharap bahwa kedua orang itu akan datang kemari pada suatu saat. Dan Paman Witantra akan tinggal di sini. Mudah-mudahan ia masih suka bermain-main. Ia akan menjadi seorang upahan untuk berjaga-jaga di rumah ini." Maesha Bungalan tiba-tiba tersenyum. Ia membayangkan bagaimana mungkin Witantra akan berada di rumah itu pula sebagai seorang upahan. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah tidak akan ada seorang pun yang mengetahui bahwa orang itu adalah Witantra yang bergelar Pandipati-pati?" Maesha Agni menggeleng kepalanya, katanya, "Banyak orang yang pernah mengenal Witantra, tetapi dalam pakaian yang lain, dengan seorang yang menjual tenaganya untuk menjaga rumah ini." Maesha Bungalan justru tertawa, "Lucu sekali. Dalam pakaian seorang yang diupah untuk bermain-main dengan senjata, seperti layaknya orang-orang kasar yang memamerkan kemampuannya dalam olah kanuragan, maka tidak akan ada orang yang mengenalnya. Aku senang sekali, Paman. Aku mendapat kawan yang dapat melindungi diriku. Kau harus melindungi dirimu sendiri. Kau sudah berhasil membunuh 3 di antara mereka, meskipun barangkali bukan mereka yang sudah matang. Baiklah, Paman, aku akan menempa diri semakin tekun, agar aku tidak mengecewakan lagi. Baiklah, aku akan segera manggil Pamanmu Witantra." Pembicaraan mereka pun terputus ketika saudagar ternak itu masuki ruangan. Sejenak kemudian, ketika mereka mengulangi pembicaraan mengenai kemungkinan yang dapat terjadi pada rumah itu, maka Maesha Agni pun berkata, "Aku mempunyai cara yang barangkali dapat memberikan sedikit ketenangan kepadamu. Apakah yang harus aku lakukan? Aku mempunyai seorang pengawal yang dapat dipercaya. Tapi karena umurnya, ia sudah mengundurkan diri dari lingkungan keprajuritan. Jika kau tidak berkeberatan, apakah kau bersedia mengupah orang itu untuk menjagamu di sini?" Saudagar itu mengerutkan keningnya, katanya, "Apakah orang itu mungkin akan bermanfaat bagi kami? Apalagi orang itu sudah tua. Ia mempunyai kelebihan dari prajurit-prajurit yang lain. Barangkali aku dapat menghubunginya. Apakah kau percaya jika benar-benar terjadi bahwa ada 2 orang datang ke rumah ini dan memaksa aku memberikan semua milikku, ia akan dapat mengatasi kesulitan itu? Aku percaya, aku mengenal kemampuan pengawal-pengawalku. Baiklah, ia akan melakukan tugasnya jika 2 orang itu memaksa aku menyerahkan semua milikku atau nyawaku. Jika ia hanya minta sebagian dari uangku, aku akan memberikannya dengan senang hati. Kau akan memberinya? Ya, tanpa banyak persoalan. Bukankah itu lebih baik dan aman bagiku?"
Maesagni menarik napas dalam-dalam katanya. Terserahlah padamu, tapi aku mempunyai pendirian lain. Orang itu sebaiknya ditangkap. Mengapa? Ia akan melakukan hal yang serupa terus-menerus. Terserahlah, tetapi jangan pada saat orang-orang itu datang ke rumahku. Maesagni menarik napas dalam-dalam katanya. Baiklah, semuanya itu terserah pada pembicaraanmu dengan orang upahan yang akan ditempatkan di rumah ini. Saudagar itu mengangguk-angguk katanya kemudian. Kapan ia akan datang? Besok atau lusa? Jangan terlalu lama, mungkin nanti malam, mungkin besok malam. Orang itu dapat saja datang ke rumah ini. Maesagni menggeleng katanya. Tidak dalam 2-3 hari ini, ia akan datang jika uang yang diambilnya dari kawanmu itu sudah habis. Saudagar itu akhirnya menurut semua petunjuk Maesagni. Ia pun dengan senang hati akan menerima seorang upahan di rumahnya. Namun ia masih tetap menghendaki agar orang itu baru berbuat sesuatu jika orang-orang yang datang itu tidak hanya sekedar minta sebagian uangnya saja. Demikianlah maka Maesagni pun segera menghubungi Witantra. Seorang penghubung telah datang ke rumah Witantra dan mengharapnya datang ke istana. Apakah di Maesagni tidak berpesan apapun juga? Tidak, jawab penghubung itu. Aku hanya disuruh menyerahkan rontal itu. Baiklah, jawab Witantra. Aku akan segera datang. Di hari berikutnya, Witantra telah benar-benar datang ke istana. Dengan singkat Maesagni menceritakan apa yang sudah terjadi di kota raja. Dan sekaligus ia minta agar Witantra masih bersedia untuk bermain-main seperti beberapa saat lampau. Tetapi lawan yang mungkin aku hadapi kali ini benar-benar berbahaya, berkata Witantra. Untunglah di rumah itu ada Maisa Bungalan. Tentu tidak akan berbahaya bagimu, berkata Maesagni. Witantra tertawa katanya. Jangan menganggap lawanmu ringan, itu adalah permulaan dari kelengahan. Ya, aku mengerti, jawab Maesagni sambil tersenyum. Namun tiba-tiba saja Witantra bertanya, berapa saudagar itu akan membayar aku sehari semalam? Maesagni tertawa jawabnya, berapa saja kau minta, ia akan memberi, karena ia adalah saudagar yang kaya raya. Witantra pun tertawa pula. Namun pada itu ternyata tawaran Maesagni itu pun sangat menarik perhatiannya. Jika benar orang-orang yang mereka curigai itu datang dan berhasil ditangkapnya, maka mungkin akan tersibak suatu kabut yang menyembunyikan sekelompok orang-orang yang sangat berbahaya bagi Singosari. Karena itulah maka dengan senang hati Witantra menerima tugas yang ditawarkan kepadanya oleh Maesagni untuk tinggal beberapa lamanya pada keluarga saudagar yang kaya itu. Nanti menjelang senja kita datang ke rumahnya, berkata Maesagni. Lalu apakah yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyebut diriku dengan nama yang lain? Bertanya Witantra. Tentu, kau harus mempergunakan nama yang lain, bukan Witantra dan sudah tentu bukan Panji Pati-Pati. Nah, siapakah yang baik? Maesagni merenung sejenak lalu. Sempulur, namamu Sempulur. Baiklah, aku akan menyebut diriku Sempulur. Jangan lupa, Maisa Bungalan mempunyai namanya yang lain pula, Pegat Mego. Ya, Pegat Mego, aku akan segera mengingatnya. Demikianlah maka ketika langit menjadi suram, Maesagni bersama seorang pengawalnya telah membawa Witantra ke rumah saudagar itu. Seolah-olah ia membawa seorang bekas prajurit pengawalnya yang dipercayanya untuk membantu menjaga ketentraman rumah saudagar itu. Siapakah namanya? Bertanya saudagar itu. Sempulur, jawab Maesagni. Ia adalah prajurit yang mumpuni meskipun seolah tingkahnya agak kasar. Tapi ia adalah orang yang baik. Saudagar itu termangu-mangu jenak. Jangan cemas tentang orang yang bernama Sempulur itu. Aku mempertanggungjawabkannya jika ia melakukan sesuatu yang menurutmu tidak sewajarnya. Kau dapat mengatakan kepadaku, akulah yang akan mengambil tindakan atasnya.
Saudagar itu mengangguk-angguk. Kau dengar Sempulur? Bertanya Maesha Agni. Ya Tuan, aku mendengar dan aku akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya. Meskipun kau bukan seorang prajurit lagi, tapi kau tetap orangku, akulah yang menempatkan kau di sini. Ya Tuan, aku akan menjunjung kepercayaan ini sejauh dapat aku lakukan. Terima kasih, jika ada sesuatu yang kurang, lebih baik kau berkata terus terang. Ya Tuan, tetapi aku sebenarnya sudah sangat berterima kasih bahwa Tuan masih percaya kepadaku untuk melakukan tugas yang mirip dengan tugas keprajuritan ini. Sama sekali tidak, jawab Maesha Agni. Kau tidak harus berjaga-jaga di muka regol siang dan malam. Kau justru harus melebur dirimu sehingga tidak seorang pun yang mengetahui kehadiran seorang bekas prajurit di rumah ini. Kau harus melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti keluarga sendiri, mengambil air, menyapu halaman, dan mungkin membelah kayu. Aku mengerti Tuan, dan aku akan menjalankannya. Terima kasih, mudah-mudahan kau dapat melakukan semua tugas itu sebaik-baiknya. Jika terjadi sesuatu, maka kau harus dapat mengatasinya. Kau adalah bekas seorang prajurit Singosari. Ya Tuan. Baiklah, jika kau sudah bersetuju, tinggallah di sini. Di sini ada seorang anak muda bernama Pegat Mego. Maesha Agni berhenti sejenak lalu bertanya kepada saudagar itu. Di mana Pegat Mego? Ia sedang turun ke sungai. Apa yang dilakukan? Mandi. Ia lebih senang mandi di sungai daripada di pekiwan. Menjelang malam, sudah kebiasaannya, ia pulang setelah malam menjadi gelap setiap hari. Maesha Agni mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Maesha Bungalan mempergunakan kesempatan itu untuk melatih diri di tempat yang sepi, di bawah tebing sungai di dalam gelapnya ujung malam. Ya tentu akan senang mendapat seorang kawan, berkata Maesha Agni. Pegat Mego pandai bermain macanan, sedang Sempulur juga mempunyai kesenangan yang serupa. Mudah-mudahan keduanya senang tinggal di rumah ini. Pembicaraan mereka masih berlangsung beberapa saat. Akhirnya Maesha Agni pun minta diri dan meninggalkan Witantra di rumah saudagar kaya itu. Pada istrinya, saudagar itu mengatakan bahwa ia telah menerima seorang yang dititipkan oleh Maesha Agni, seorang yang barangkali dapat membantunya melakukan pekerjaannya. Dengan hadirnya Witantra, saudagar itu merasa agak tenang menilik sikap dan kata-katanya. Agaknya Witantra memang bekas seorang prajurit. Sayang ia sudah agak tua, katanya di dalam hati. Tapi mudah-mudahan ia benar-benar dapat melindungi bukan saja hak milikku, tapi juga nyawaku. Dengan demikian maka Witantra pun kemudian tinggal bersama saudagar itu dan Maesha Bungalan yang dikenal pula dengan nama Pegat Mego. Agar ia benar-benar dapat melindungi saudagar itu dari mara bahaya, maka ia pun telah menempatkan dia di ruang dalam bersama dengan Pegat Mego. Mengapa orang itu tidak kau suruh tidur di belakang bersama para pembantu? Bertanya istri saudagar itu. Ia bekas seorang prajurit, ia bukan pembantu di rumah ini. Oleh Maesha Agni, ia telah dititipkan kepadaku karena ia memerlukan pekerjaan. Bukankah itu berarti bahwa ia pekerja pada kita? Tetapi soalnya adalah berbeda. Ia bekerja bukan karena ia tidak dapat mencari suap nasi. Ia bekerja karena ia tidak mau duduk termenung di rumahnya setelah ia menyelesaikan masa baktinya pada seorang prajurit. Bukankah sudah sewajarnya ia pantas beristirahat pada usianya yang telah tua setelah ia bekerja bertahun-tahun sebagai seorang prajurit? Apakah dengan demikian ia masih harus bekerja lebih lama lagi? Ia tidak mau cepat mati, katanya. Mereka yang sudah tidak lagi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab apapun akan lekas mati. Istrinya tidak membantah lagi. Ia tidak tahu pasti apakah yang dikatakan oleh suaminya itu benar. Namun dengan demikian maka penghuni rumahnya telah bertambah dengan seorang lagi.
Tapi ternyata Witantra yang dikenal bernama Sempulur itu tidak hanya sekedar duduk menunggu dua orang yang dicemaskan akan datang ke rumah saudagar itu. Ternyata seperti Pegat Mego, ia adalah seorang yang rajin. Ia bekerja sejak ia terbangun menjelang dini hari sampai saatnya matahari terbenam. Apa saja dipegangnya sebagai pekerjaan yang dikerjakannya dengan senang hati. Bahkan kadang-kadang berdua dengan Pegat Mego mereka duduk di bawah batang pohon yang rindang sambil membelah ranting-ranting kecil supaya dapat cepat kering sebelum dibawa ke dapur. Tapi kadang-kadang mereka berdua duduk dengan tegang sambil bermain macanan. Agaknya keduanya memang mempunyai kegemaran yang sama, bermain macanan. Kadang-kadang mereka lupa waktu sehingga halaman itu di depan pendopo hampir penuh dengan daun-daun yang kering yang berguguran. Namun jika mereka menyadarinya, segera mereka berlari-lari mengambil sapu lidi dan membersihkannya, seorang di depan dan seorang di belakang. Pelayan-pelayan yang semula mempunyai pekerjaan itu justru dengan sengaja bersembunyi di dapur atau di kandang kuda. Baru setelah keduanya mulai mengayunkan sapu, ia datang sambil berkata agak menyesal. Biarlah aku saja yang menyapunya, bukankah itu kewajibanku? Tapi baik Sempulur maupun Pegat Mego selalu menjawab, sudahlah, kerjakan pekerjaanmu yang lain. Dengan demikian maka para pembantunya menjadi semakin senang karena kehadiran kedua orang itu di rumah saudagar ternak yang kaya itu. Namun mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa setiap saat saudagar itu selalu dicekam oleh kegelisahan dan ketakutan. Beberapa hari setelah Sempulur berada di rumah itu, maka keraguan-raguan mulai tumbuh di hati saudagar itu. Mungkin ia terlalu dibayangi oleh ketakutan, ternyata akhirnya tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi tiba-tiba terasa kehadiran Sempulur dan Pegat Mego seolah-olah telah menjadi keharusan. Ia merasa segan ditinggalkan oleh keduanya karena keduanya dapat diajak duduk berbicara tentang banyak hal, apalagi Sempulur. Orang tua itu mengenal berbagai macam bentuk pusaka dan besi aji, tapi ia juga pandai mengupas arti sebuah kidung yang rumit. Bahkan di malam hari sering terdengar suara Sempulur yang meskipun sudah menjadi agak paro, namun masih juga memberikan suasana yang langut